Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Harus selalu sehat. Semangat? Harus selalu semangat. Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap langkah-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menuntun kami di dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 40. Mazmur 119 ayat 33 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Apabila kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen di tengah dunia yang melawan ketidakpastian, melawan gundah gulana, melawan hal-hal yang lagi menegangkan dalam kehidupan kita ini. Godaan kita ialah untuk kompromi dengan cara dunia. Cara dunia ialah jalan pintas untuk mencapai tujuan atau menghalalkan segala cara untuk capai di dalam tujuan tersebut. Yang penting sensasinya, yang penting ialah saat ini. Cara dunia sepertinya menyenangkan dan bebas dari tanggung jawab, namun jeratannya sangat mencekik iman dan menjerumuskan kita kepada sebuah kehancuran. Bait kelima dalam Mazmur bacaan kita pada hari ini mengungkapkan sebuah kerinduan sang pemazmur untuk fokus pada firman Tuhan, untuk fokus kepada tangan kasih Tuhan. Perhatikan kata-kata kerja yang digunakan sang pemazmur pada ketujuh baris ayat pertama. Semuanya berisikan sebuah permohonan yang menyatakan sebuah kerinduan, sebuah hal yang sangat rindu dari firman Tuhan yang begitu menenangkan jiwa. Ada sebuah kesadaran dari hati sang pemazmur bahwa mengejar keuntungan itu sia-sia. Sebaliknya, mendapatkan keadilan Tuhan itulah yang berarti, itulah yang utama, itulah yang diinginkan. Hanya firman yang dibaca dan diwujudkan dalam kehidupan yang akan membawa sang pemazmur merasakan dan menikmati keadilan Allah. Begitu pula juga dengan kita yang saat ini berada di zaman ini, di era ini yang penuh dengan gundah gulana. Baiknya kita juga menyerahkan apapun itu ke dalam tangan Tuhan. Kemudian dalam bait selanjutnya, kalau kita baca hingga ayat yang ke-48, sang pemazmur mengungkapkan keyakinan dan tekadnya. Dengan mengandalkan kasih setia Tuhan dan keselamatan yang dari Tuhan, sang pemazmur yakin bahwa semua ini dapat menjawab
tudingan palsu para musuh kepada diri sang pemazmur atau kepada Tuhan, dengan terus-menerus memperkatakan firman Tuhan baik untuk diri sendiri maupun untuk mengejar orang lain. Sang pemazmur yakin hidupnya justru mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan, yaitu kemerdekaan untuk bertindak dengan benar sesuai firman-Nya, sesuai ajarannya. Dan ini sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus sendiri, kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 32 kalau tidak salah. Bapak Ibu terkasih, dan biarlah kita tetap memfokuskan diri kita terhadap firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap menuntun di dalam kehidupan kita sehari-hari yang saat ini betul-betul banyak hal-hal yang mencekam dan dapat menyita pikiran kita. Bila kita tetap tenang, tetap menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu begitu indah ya Tuhan. Biarlah kami tetap merindukan suara-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang tetap meneguhkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami tidak buntu, tidak patah arah, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun di setiap jalan kehidupan ini. Dan Tuhan, pada hari ini kami ingin mendoakan Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, dan biarlah mukjizat-Mu nyata Tuhan bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Dan Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang pada minggu-minggu ini atau hari ini sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan senantiasa menambahkan umurnya, menambahkan imannya, sehingga semakin dewasa dalam iman dan mau bertumbuh untuk melayani. Biarlah mereka Tuhan yang saat ini sedang berulang tahun juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.